Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enver Rahman dari kelas HU dengan NIM 2023-11608. Di sini saya akan mempresentasikan dalam mata kuliah manajemen teknik dan contoh kasus manajemen operasionalisasi di lingkungan sekitar. Dan saya bertugas di PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Maluku dan Papua dengan jabatan pengendalian pembebasan lahan dan pengendalian ROW. Di sini saya mengambil contoh kasus adalah pengadaan lahan pada pembangunan PLTMG Seram 2 20 megawatt di Pulau Seram, tepatnya di Kelurahan Namasina, Kabupaten Maluku Tengah. Pertama itu pendahuluan, apa itu pembangkit? Pembangkit merupakan infrastruktur tenaga listrikan yang menjadi pusat penghasil listrik, dihasilkan dari proses pembakaran yang kemudian menggerakkan generator. Lalu apa itu proyek strategis nasional? Proyek strategis nasional adalah proyek yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai prioritas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian negara, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Proyek strategis nasional adalah proyek yang memiliki dampak strategis berkelanjutan bagi pembangunan nasional, serta memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian negara. Apa maksud dan tujuan dari pembangunan? Pertama, untuk memenuhi kebutuhan akan pasokan listrik di daerah Kabupaten Maluku Tengah, dan sebagai sarana untuk meningkatkan tingkat keekonomian daerah tersebut dan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya adalah tahapan pengadaan lahan. Pertama, kita melakukan pengurusan perizinan lokasi pembangunan yang telah kita tetapkan sesuai dengan rencana dan spesifikasi yang ditentukan. Lalu adalah pendataan awal. Setelah melakukan pendataan awal, kita mendapatkan eh, kepemilikan pasti di lahan tersebut. Setelah kita melakukan pendataan awal, kita melakukan sosialisasi, inventarisasi, dan identifikasi. Inventarisasi ini kita mendata apa aja apa aja tanaman yang berada di lahan tersebut dan apakah ada bangunan di lahan tersebut. Untuk selanjutnya kita melakukan penilaian harga di lahan tersebut. Lalu kita lakukan pengumuman dan penilaian ganti kerugian. Penilaian ganti kerugian ini dilakukan oleh lembaga independen atau KJPP, konsultan jasa penilai publik. Setelah mendapatkan nilai yang telah dihitung oleh KJPP, lalu melakukan klarifikasi, dan selanjutnya adalah musyawarah. Musyawarah penyampaian nilai kepada masyarakat pemilik lahan. Setelah melakukan musyawarah, kita melakukan pemberian ganti kerugian, dan selanjutnya adalah mulai mensertifikasi lahan tersebut. Lalu permasalahan yang dialami dalam proses pengadaan lahan. Pertama adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pemilik lahan. Kedua, konflik dengan masyarakat. Tiga, status lahan di daerah Indonesia Timur, khususnya di daerah pedesaan yang tidak pasti. Lalu, tuntutan harga yang tinggi dari masyarakat. Dan kelima adalah proses birokrasi yang panjang. Analisa dari kelima permasalahan tersebut adalah kurangnya data informasi tentang pemilik lahan, serta kompleksitas struktur pemilikan lahan di Indonesia, menyebabkan proses pengadaan lahan menjadi lebih lama, serta meningkatkan risiko konflik dengan masyarakat. Kurangnya komunikasi dan koordinasi antara pihak pengadaan lahan dan masyarakat, serta perbedaan kepentingan dan tujuan mengakibatkan proses pengadaan lahan menjadi lebih sulit dan berisiko, serta meningkatkan risiko konflik sosial dan politik. Yang ketiga, kurangnya data dan informasi tentang status lahan, serta kompleksitas peraturan dan regulasi tentang lahan di Indonesia, dan ditambah dari pengaruh yang besar dari adat setempat mengakibatkan proses pengadaan lahan menjadi lebih sulit dan berisiko, serta mengakibatkan risiko konflik dengan masyarakat. Yang keempat, perbedaan kepentingan dan tujuan antara pihak pengadaan lahan dan masyarakat, serta kurangnya komunikasi dan koordinasi mengakibatkan proses pengadaan lahan menjadi lebih sulit dan berisiko. Lima, kompleksitas peraturan dan regulasi tentang lahan di Indonesia, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pihak terkait proses pengadaan lahan menjadi lebih lama dan birokratis. Beberapa solusi yang dianjurkan untuk
menyelesaikan permasalahan sebelumnya, yaitu yang pertama melakukan koordinasi lebih insentif dengan pemerintah setempat seperti lurah dan kantor pertanahan untuk membantu dalam mengidentifikasi kepemilikan lahan yang akan dibangun PLTMG nantinya. Yang kedua, memperbaiki komunikasi dengan masyarakat terkait pentingnya pembangunan tersebut dan menyampaikan semua kegiatan secara jelas, transparan untuk menghindari konflik nantinya. Berkoordinasi dengan pemerintah setempat dan atau ketua adat untuk mencari kepastian tentang status dan alas hak lahan yang akan dibangun PLTMG nantinya. Empat, melakukan kegiatan inventarisasi lahan, tegakan dan tanaman bersama dengan pemilik lahan dan dikasihkan oleh pemerintah setempat dan menunjuk jasa penilai yang independen, yaitu KJPP, konsultan jasa penilai publik, untuk menentukan penilaian harga baik tanah maupun tanaman agar lebih terpercaya dan transparan. 5. Memproses perizinan mendukung lebih dahulu seperti izin penetapan lokasi dan KKPR, atau kegiatan pemanfaatan ruang, kepada dinas terkait, serta melakukan koordinasi dengan dinas pemerintah terkait secara intens dan untuk mempercepat birokrasi. Walaupun hasil dari solusi tersebut adalah mendapatkan data yang akurat terkait kepemilikan lahan yang akan dibangun PLTMG nantinya, meningkatkan kepercayaan dari pemilik lahan dan masyarakat setempat dalam proses pengadaan lahan dan pembangunan PLTMG nantinya, mendapatkan dukungan dari masyarakat adat, dan pemerintah setempat dalam proses pengadaan lahan dan pembangunan PLTMG nantinya, berhasilnya proses penyampaian harga atau nilai kepada pemilik lahan, dan terakhir dan tercapainya target waktu dalam pengurusan izin lahan PLTMG ini. Maka kesimpulan dari semuanya adalah melakukan komunikasi yang baik kepada pemilik lahan, masyarakat, dan pemerintah setempat, dan dinas terkait, dan transparansi dalam proses pengadaan lahan dapat mempermudah dan mempercepat dalam proses kegiatan pengadaan lahan dan pembangunan PLTMG. Jadi kunci dari pengadaan lahan adalah komunikasi, kepercayaan, dan transparansi. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.